Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Sebelum saya menyampaikan tentang inspirasi, alangkah baiknya jangan lupa di subscribe, klik, komen, dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa tonton terus dan jangan skip. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada solusinya buat kehidupan kita, yaitu tentang bersolawat ya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa keajaiban tentang sholawat. Tapi kali ini yang pertama yaitu saya akan menyampaikan tentang sholawat Sajaratul Nuqut. Apa sih itu? Yaitu sholawat pohon duit. Ulama mengatakan waktu itu saya mendengarkan ceramah, dan di situ ada yang namanya sholawat Sajaratul Nuqut yang alhamdulillah saya udah dawamkan atau saya udah istiqomahkan setiap habis sholat isya. Berapa itu yang harus kita dawamkan? Yaitu 400 kali ya, jangan kurang jangan lebih, 400 kali itu habis sholat isya. Dan kita bersolawat, sholawat Nuqut itu yang seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, seperti itu. Itu dawamkan atau terus istiqomahkan setiap habis sholat isya. Mudah-mudahan sholawat pohon duit ini artinya biar segala hajat-hajat kita, biar segala urusan kita Allah yang yang memberikan solusinya, yang memberikan jalannya, yang dipermudah rizkinya, yang dipermudah urusan kita di dalam mencari rizki. Jadi sholawat Sajaratul Nuqut itu sholawat pohonnya duit yang dilakukan yaitu habis sholat isya. Berapa kali? 400 kali. Jadi apa yang saya rasakan alhamdulillah terasa, dan banyak sekali keajaibannya, baik saya lagi mencari rezeki ataupun dalam kesehatan saya. Nah itu. Jadi kalau intinya seperti video-video selanjutnya yang saya sampaikan, kita bertanya kepada seseorang, ketika pertanyaan itu tentang ilmu, tentang pengalaman, inspirasi, silahkan bila mana bermanfaat. Tapi ketika kita menanyakan kepada teman atau lain sebagainya tentang kapan diijabah dan kapan dikabul, jangan seperti itu ibaratnya kita gagal. Itu saya mendengarkan dari ulama, dari kiai. Jadi terus saja kita bersolawat seperti biasa, bersolawat, dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah dari lubuk hati kita ikhlas bahwa saya bersandar kepada Allah dan saya meminta kepada Allah urusan dunia. Dan kembali lagi ke video-video selanjutnya, kenapa sih kak urusan dunia harus dengan sholawat? Kenapa sih kak urusan kita membayar hutang harus dengan sholawat? Kenapa sih kak kita harus mendapatkan rezeki harus dengan sholawat? Simple pertanyaannya, yaitu sholawat salah satu bentuk doa kita kepada Allah, dan kita memunajat, memohon dan meminta kepada Allah, kepada Tuhan kita yang maha kaya, yang memberi, yang maha segalanya, baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Ketika kita mencari rezeki di dunia, kita tidak meminta kepada Allah, dan berarti kita bersandar kepada makhluknya. Jadi kita harus benar-benar meminta kepada Allah, yakinkan kepada Allah, percayakan kepada Allah bahwa saya bersolawat hanya atas izin Allah, dan saya memohon, meminta, memunajat atas izin Allah.
Dan cukup kita serahkan kepada Allah setiap apa-apa aja kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, gitu kan. Jadi masalah dunia itu kita bersolawat nggak ada masalah, karena bersolawat itu selain urusan dunia ya urusan pahala, ya urusan amalan-amalan bagus. Dan bersolawat itu tidak ada tidak ada larangan bahwa kita nggak boleh bersolawat gitu urusan dunia. Kan kita meminta dan memohon kepada Allah bahwa kita itu sudah nyerah urusan dunia. Kepada siapa kita akan datang? Ya kepada Allah. Dengan cara apa? Bersolawat gitu. Karena di situ kan udah ada jalan solawat itu. Kunciannya seperti saya terangkan sebelum-sebelumnya, bahwa satu solawat itu akan diberikan 10 kebaikan dan dihapus 10 dosa, dan diberikan yang namanya rahmat Allah beserta hidayah gitu kan. Ya mudah-mudahan ketika kita sedang yang tadinya bingung, yang tadinya resah, yang tadinya gelisah ataupun tidak mau beribadah dan sebagainya, dengan kita sering bersalawat, tiba-tiba Allah kasih hidayah, dan di situ Allah kasih rahmat, diberikan kemudahan, dan kita diberikan 10 kebaikan gitu. Satu kebaikan saja kita di dunia itu belum tentu bisa dalam satu hari, apalagi 10 kebaikan gitu kan. Dan kita ingin menghapus dosa kita sendiri aja dalam satu hari sekali belum tentu mampu, kecuali kita bersolawat. Nah, timbulnya apa ketika kita bersolawat sampai kita mendapatkan 10 kebaikan, 10 dosa kita dihapus? Itu untuk meluruskan apa-apa yang Allah berikan dari rizki-rizkinya kepada kita, biar cepat datang langsung kepada kita, tidak ada halangan lagi. Dan ketika kita memohon dan meminta kepada Allah, Allah sudah kabul. Tapi itu semua belum nyampe kepada diri kita karena masih terhalang oleh perisai. Makanya perisai itu kita lepaskan dengan sedikit-sedikit. Bagaimana caranya? Ya terus bersalawat. Tapi begini-begini aja, nggak usah bertanya sama orang. Kita harus yakin kepada Allah. Ketika udah waktunya yang terbaik bagi Allah, maka pasti Allah ijabah, pasti Allah turunkan. Itu kembali lagi, ayo kita terus berselawat. Bila mana ada pertanyaan tentang selawat, bagaimana selawat yang tadi saya jelaskan, Kak, itu selawat apa yang tadi Kakak jelaskan, yaitu selawat tentang Sajaratul Nuqud. Sajaratul Nuqud itu selawat pohonnya duit, yang artinya selawat ini mudah-mudahan dipermudah oleh Allah urusan dunia dan urusan akhirat. Dan semoga di diri kita, di hati kita diberi ketenangan, di dalam pikiran kita dikasih pikiran yang sangat cerdas, baik, dan di dalam kehidupan kita semakin Allah ringankan, semakin Allah bantu dari urusan-urusan permasalahan-permasalahan yang sangat sulit dari kehidupan kita. Yang penting satu, ayo belajar kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, salah satu lebih kewajibannya yaitu sholat fardu 5 waktunya dirapihkan, dan terus istiqomah di dalam sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita ingin diwujudkan semua terwujud, insyaallah, amin. Yang penting yakin dan percaya. Kembali lagi kepada sholawat yang pertama, yaitu yang saya katakan itu jangan lupa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dawamkan habis sholat isya, yaitu 400 kali. Itu yang saya lakukan gitu. Bila mana ingin melakukan atau ingin mengerjakan sholawat tersebut, silahkan. Tidak pun juga nggak apa-apa. Ini cuma hanya sebatas saya ngasih solusi, inspirasi, dan pengalaman saya. Mudah-mudahan ketika ikut bersolawat bersama saya, mendawamkan solawat atau mengamalkan solawat, mudah-mudahan kehidupan kita semakin baik lagi, dan diberikan ketenangan hati kita, diberikan rezeki yang banyak, serta kita diberikan kesehatan, sehat jasmani beserta rohani, seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara sholawat saya seperti ini, Kak, saya seperti ini, jangan. Karena sholawat itu udah Allah terima langsung, dan tidak ada yang namanya Allah tidak terima dengan sholawat itu, langsung Allah terima gitu. Nah, nanti kedepannya itu pasti saya akan mengutarakan atau menyampaikan lagi tentang sholawat-sholawat yang lain. Untuk saat ini saya baru saja memberikan sholawat, yaitu yang di video sebelumnya sholawat Jibril, yang di video hari ini sholawat Sajaratul Nuqud gitu kan.
salawat Jibril yang saya sudah katakan. Salawat Jibril itu salawat yang paling pendek dari diantara salawat-salawat yang lain, tapi insya Allah keajaiban, kelebihan ataupun segala sesuatunya tidak kalah pahalanya dari salawat-salawat yang lain, juga sama semua. Yang penting mau dan istiqomah menjalankannya. Paling utamanya itu yakin, jangan sampai ada keraguan dalam hati kita. Dan saya tidak pernah tidak pernah melarang kalian, tidak pernah harus sholawat, enggak, itu kemauan pribadi saja. Cuma saya hanya memberikan inspirasi, memberikan memberikan semangat baru, lembaran baru, hidup baru dengan bersolawat, dengan beribadah kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha membolak-balikkan hati makhluk, dan Allah Maha segalanya di atas muka bumi ini, karena Allah yang menciptakan kita dan bumi ini berserta isinya. Jadi itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai dari kata-kata saya ini sekiranya kurang pantas dan kurang baik, saya mohon maaf, karena saya manusia biasa dan kesalahan hanya milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.